Sebagai seorang agen properti, mungkin Anda masih meragukan apakah profesi ini merupakan profesi yang pantas atau layak untuk Anda jalani. Di video ini akan dibahas 5 keuntungan dan 5 tantangan yang sepatutnya Anda pertimbangkan untuk memutuskan apakah profesi sebagai seorang agen properti merupakan pilihan karir Anda untuk jangka panjang. Marilah kita mulai dengan keuntungan apa saja yang bisa diperoleh sebagai seorang agen properti. Keuntungan pertama menyangkut potensi penghasilan. Sebagaimana mungkin telah Anda ketahui, potensi penghasilan seorang agen properti itu tidak terbatas dibandingkan jika Anda bekerja di kantor dan mendapatkan gaji bulanan Anda. Komisi seorang agen properti mungkin bisa berada di kisaran 2 kali atau 3 kali penghasilan bulanan Anda. Memang benar, untuk memperoleh hal itu, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Misalnya, Anda harus memiliki disiplin diri, motivasi diri, mengikuti training-training, dan bergiat di kantor properti yang bagus. Jika semua hal tersebut Anda dapat olah dan gabungkan, maka keajaiban akan terjadi. Komisi dari closingan-closingan Anda yang besar sangatlah layak untuk menunjang kehidupan Anda. Keuntungan kedua dari seorang agen properti adalah jadwal kerja yang fleksibel. Kegiatan kerja Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Anda dapat menentukan berapa hari dalam seminggu Anda bekerja atau berapa jam sehari Anda melakukan kegiatan sebagai agen properti. Anda pun dapat bebas mengantar jemput anak sekolah misalnya, atau mengantar istri belanja. Juga Anda dapat menentukan kapan Anda akan berlibur. Keuntungan nomor 3 adalah sebagai seorang agen properti, Anda adalah pengusahanya. Anda berstatus sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur. Andalah bosnya, dan karena itu Anda sendiri yang memutuskan segala sesuatunya. Anda bisa bekerja dari rumah saja dan ke kantor hanya jika ada meeting atau training, atau jika Anda ingin berkonsultasi dengan leader atau prinsipal Anda. Anda dapat memilih sendiri klien-klien Anda. Juga Anda dapat memilih dengan siapa Anda bekerja sama. Anda bebas memilih strategi apa yang paling baik yang bisa Anda jalani untuk kemajuan usaha Anda. Keuntungan keempat dari seorang agen properti adalah bisnis ini adalah bisnis manusia atau people business. Jika Anda senang bertemu dengan banyak orang, inilah bisnis yang cocok bagi Anda. Bisnis ini berkembang atas dasar hubungan antar manusia. Jika tidak ada orang-orang, maka tidak ada karir sebagai seorang agen properti. Kita perlu berhubungan dengan orang-orang agar terjadi proses penjualan rumah atau tanah atau ruko atau macam-macam properti lainnya. Di bisnis ini, seorang agen properti membantu para klien yang perlu dana finansial dengan menjualkan atau menyewakan properti mereka. Agen properti membantu klien-klien yang sedang mencari rumah idaman atau tempat usaha mereka. Keuntungan kelima dari seorang agen properti adalah profesi ini sangat menjanjikan. Sebagai seorang agen properti, Anda akan bertemu dengan banyak orang yang memerlukan bantuan Anda, baik untuk mendapatkan rumah pertama mereka atau para investor yang ingin mendapatkan properti prima untuk meningkatkan bisnis mereka. Kesempatan-kesempatan semacam ini akan memperluas jaringan Anda dan pada saatnya nanti dapat sangat bermanfaat bagi diri Anda. Karir sebagai agen properti adalah karir yang sangat menarik dan menguntungkan dalam arti luas. Sekarang, mari kita membahas 5 tantangan yang akan dihadapi oleh seorang agen properti. Kabar baiknya adalah, dengan tekad dan pengetahuan, tantangan-tantangan ini bisa Anda atasi sendiri. Tantangan yang pertama adalah, sebagai seorang agen properti, Anda perlu bersabar. Jika Anda adalah seorang agen properti pemula, perlu diingat bahwa closingan pertama Anda mungkin memerlukan waktu. Bagi agen-agen properti lainnya, mungkin mereka telah menyadari bahwa closingan tidak terjadi saban hari. Untuk menutup sebuah transaksi jual atau sewa, sebagai agen properti, Anda perlu menjalani prosesnya dahulu. Anda perlu bekerja, keluar untuk mencari prospek, mendapatkan klien-klien, dan proses-proses selanjutnya sehingga berakhir sampai ke closingan. Tantangan kedua adalah seorang agen properti akan banyak menghadapi penolakan. Pada dasarnya kita sebagai manusia ingin diterima, bukan ditolak. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tidak Anda kenal sebelumnya. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak tertarik dengan penawaran Anda atau harganya terlalu mahal.
Yang perlu Anda ingat adalah tidak semua orang harus membeli dan tidak semua orang harus menjual lewat Anda. Jadi janganlah baperan. Ingatlah bahwa setiap penolakan akan membawa Anda lebih dekat ke closingan. Tantangan yang ketiga adalah di dunia properti Anda akan menghadapi kompetisi yang ketat. Jika Anda meneliti di kota Anda akan menemukan banyak sekali agen properti. Mungkin jika Anda tinggal di kota besar, ada ribuan agen. Juga ada puluhan kantor properti. Mungkin Anda bertanya, kalau sudah banyak agen properti, buat apa saya memilih menjadi agen properti lagi? Jawabannya adalah, masing-masing dari kita memiliki lingkaran pengaruh yang berbeda. Kita memiliki lingkaran pengaruh kita masing-masing. Jadi ada lingkaran yang sudah mengenal diri Anda. Misalnya, keluarga, kerabat, teman-teman. Inilah orang-orang yang pertama-tama perlu Anda promosikan bahwa Anda sekarang terjun di dunia properti. Perkuatlah lingkaran pengaruh Anda. Dengan demikian, Anda dapat berkompetisi dengan agen-agen lain di luar sana. Tantangan yang keempat bagi seorang agen properti adalah setiap closingan pasti ada tantangannya. Jika closingannya berjalan mulus, Anda patut bersyukur. Tapi jika tidak, hadapilah hambatan-hambatan itu dan selesaikan masalah-masalah ini dengan bantuan kantor Anda. Pada umumnya, hambatan dari sebuah proses closing dapat dipilah-pilah menjadi dua hal besar, yaitu masalah teknis atau non-teknis. Masalah teknis misalnya surat-surat yang belum lengkap, urusan notaris, urusan KPR. Sedangkan yang non-teknis adalah Anda bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki sikap yang dapat menyulitkan. Untuk mengatasi hal ini, ingatlah selalu goal akhir, yaitu komisi, track record Anda, dan hasil-hasil lain yang Anda harapkan. Tetaplah bersikap profesional menghadapi setiap orang. Tujuan utama Anda adalah untuk membantu dan melindungi klien-klien Anda dari proses-proses yang menyimpang. Tantangan yang kelima adalah sebagai seorang agen properti, Anda haruslah bekerja keras. Karir sebagai seorang agen properti bukanlah karir yang gampangan. Anda harus selalu mengembangkan jaringan hubungan Anda harus meningkatkan pengembangan diri Anda, juga pengetahuan Anda, dan rencana keuangan Anda. Begitulah 5 tantangan utama yang harus dihadapi oleh seorang agen properti. Janganlah menjadi gentar dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Anda pasti dapat mengatasinya. Menjadi seorang agen properti merupakan peluang yang baik bagi Anda. Jika Anda bersedia untuk bekerja keras dan terus meningkatkan diri, hasilnya akanlah luar biasa.